Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Hari ini adalah minggu kedua di bulan September, tanggal 12 September tahun 2021. Apa kabar saudara? Saya senang sekali bisa kembali menemui saudara dalam ibadah Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Baik, kita siapkan hati kita masukin suatu pujian saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, haleluya. Pujilah namamu, terima kasih. Kami bersyukur padamu, haleluya. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap hati kami. Bukakan Tuhan setiap kebenaran yang baru, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan mengalami buah-buah roh, buah-buah jiwa, dan buah-buah pertobatan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan banyak kekurangan ini agar bisa menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan saudara. Nah, hari ini adalah minggu kedua, saudara, tanggal 12 September tahun 2021. Minggu yang lalu kita sudah bagikan tentang rahasia kerajaan Allah. Jadi rahasia kerajaan Allah itu ditentukan saudara dengan kita hidup di dalam kerajaan Allah.
Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah berarti kita diperintah oleh Allah. Nah, di luar itu berarti kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, saudara. Nah, kebenaran yang paling penting adalah kalau kita hidup diperintah oleh Allah sepenuhnya, maka kita tinggal 24 jam bersama dengan Kristus, maka akan terjadi banyak-banyak buah pertobatan, buah roh dan buah jiwa. Itu makanya Yesus katakan, tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Karena apa? Karena ranting tidak akan dapat menghasilkan buah tanpa tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Temanya hari ini adalah bagaimana tinggal dalam kerajaan Allah. Karena tidak bisa kita mengerti rahasia diperintah Allah, kadang-kadang kita tidak mau diperintah Allah. Nah, sikap seperti apa atau bagaimana kita tinggal dalam kerajaan Allah sehingga kita mengalami hal-hal yang menyenangkan Tuhan setiap hari. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Buka firman Tuhan Matius 5 ayat 6 dan 10. Mari kita baca sama-sama. Kalau sudah di rumah buka Alkitab, mari kita baca. Ayat 6 berkata gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, Injil kerajaan sorga, saudara, yang mengajarkannya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Injil kerajaan adalah Injil yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus mengajar kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya saat itu berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, orang yang mengerti rahasia kerajaan Allah adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Makanya tanah yang subur adalah tanah yang bicara tentang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Mendengar firman Tuhan dan menyambut firman Tuhan. Karena dia mengerti di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan kata berbahagia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, ada banyak anak Tuhan pergi ke gereja tidak memiliki hati yang lapar dan haus. Mereka hanya karena tidak enak saja dikatakan oleh pendeta tidak hadir. Mungkin tidak enak karena dia punya status orang Kristen. Tapi yang sebetulnya, saudara, di dalam Tuhan, saya ajarkan kepada saudara bahwa saudara harus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara perhatiin orang yang haus dan lapar akan menghargai setiap pemberian, saudara. Coba kalau dia lagi haus, umpama dia olahraga, udah jalan jauh gitu, tiba-tiba ada orang yang datang memberi minuman yang sejuk kepada dia dan memberikan dia makan. Dia akan sangat bersyukur sekali karena memang itu yang dibutuhkan. Nah, sebagai anak Tuhan, saudara harus memiliki rasa lapar dan haus. Karena saudara membutuhkan rasa haus dan lapar ini untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan. Kebenaran itu, saudara, kalau saudara tidak memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka hari-hari saudara, walaupun saudara sudah dibaptis, kalau saudara tidak tinggal terus-menerus di dalam kerajaan Allah, 24 jam tinggal di dalam kerajaan Allah, maka saudara tidak akan mengalami kekuatan. Ya, rasa haus dan lapar akan kebenaran adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-10 berkata begini. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan ini, saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Ingatkah saudara di zaman Kisah Rasul ketika murid-murid Petrus dan Yohanes, kalau nggak salah, mereka ditangkap dan mereka dianiaya. Setelah dianiaya, mereka dilepaskan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersyukur. Mereka katakan, mereka bersyukur bahwa mereka telah dianiaya sebab apa? Mereka layak disebut murid-murid Kristus. Jadi menjadi murid Kristus sudah harus mengerti betul bahwa kita akan mengalami namanya kebenaran itu, saudara, ketika diberitakan. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Ada yang bersyukur dan ada yang merasa marah dan tidak suka. Dan hal itu adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita belajar dewasa, saudara. Ya,
Makanya ada banyak anak Tuhan yang kecewa ketika dengar berita firman Tuhan yang sebetulnya tidak favorit buat orang banyak, sehingga dia malu dan dia tidak mau melakukan. Nah, ini masalahnya mereka karena tidak mengerti bahwa dikatakan Tuhan Yesus berkata ayat 10, saudara. Ini Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada saudara dan saya. Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah apa? Yang empunya kerajaan Allah. Pemiliknya siapa? Mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, saudara. Kebenaran itu akan menghasilkan, saudara, memiliki kerajaan Allah. Dikatakan karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara makanan minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Itu makanya setiap anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya ketika dia mempraktekkan kebenaran, ketika dia memberitakan kebenaran, sebetulnya saat itu saudara sedang punya kerajaan Allah. Saudara memiliki kebenaran, saudara memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, kita harus tinggal di dalam kerajaan Allah. Karena dikatakan ke minggu yang lalu berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku di dalam engkau, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku atau Allah akan mau memberikannya, saudara. Itu makanya orang yang benar, permintaannya akan benar. Orang yang kudus, permintaannya akan kudus. Makanya kerajaan Allah sendiri akan memberikannya dengan sukacita. Karena apa? Karena orang benar punya permintaan yang benar. Karena orang kudus punya permintaan pasti kudus. Itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Dan saudara harus tinggal di dalam kerajaan Allah. Kapan? 24 jam, saudara. Artinya setiap hari. Ya, every time, every day, saudara. Apapun yang terjadi, saudara harus tinggal di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama. Jadi bagaimana kita akan tinggal di dalam kerajaan? Caranya adalah kita pun harus memiliki rasa lapar dan haus. Ini penting. Ada banyak anak Tuhan ke gereja hanya untuk ketemu dengan teman, hanya untuk ketemu apa yang dipikirkan dalam kepalanya, tetapi tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Maka saudara tidak akan memiliki kerajaan Allah. Yang kedua ada dikatakan, kalau engkau praktek kebenaran, terima kebenaran, ketika saudara tidak disukai atau saudara dianiaya, percayalah, firman Tuhan berkata, berbahagialah karena engkau apa? Memiliki kerajaan sorga. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Inilah Injil kerajaan yang Yesus sendiri ajarkan, saudara. Yang Yesus sendiri katakan ketika dia ada di dunia ini. Ketika 2000 tahun yang lalu dia turun ke bumi. Dia memberitakan ini melalui perkataan dari mulutnya sendiri. Ingat, perkataan Yesus tidak akan pernah berlalu. Dia akan selalu senantiasa relevan setiap hari ketika kita praktekkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hal berikutnya, saudara, hal berikutnya adalah begini, saudara. Pandangan apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa tinggal di dalam kerajaan Allah? Kalau tadi bagaimana caranya, yang kedua adalah kita pandangan apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa tinggal di dalam kerajaan Allah terus-menerus selama 24 jam, saudara. Yang pertama adalah dikatakan, lihat Kolose 3 ayat 22. Mari buka firman Tuhan, Kolose 3 ayat 22. Berkata begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara bekerja, hidup di dalam Tuhan, saudara kalau memiliki Tuhan, saudara harus lakukannya dengan takut akan Tuhan. Karena dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, jangan tipu-tipu kalau kerja anak Tuhan, sehingga kau mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga orang atau Tuhanmu melihat memang anak Tuhan beda dengan anak dunia. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Ingat, garam dan terang. Kau selalu akan jadi garam. Yesus sendiri mengatakan yang engkau adalah garam. Ini khotbah Yesus, sudah. Engkau adalah garam. Kalau engkau garam, engkau harus punya rasa. Engkau harus punya ciri khas.
Takut akan Tuhan itu yang pertama, saudara. Amin. Takut akan Tuhan bukan karena dilihat, tetapi karena memang ada di hati kita. Takut akan Tuhan. Mulai akan Tuhan dengan apa? Dengan cara, dengan gaya hidup kita. Kita memandang diri kita sebagai hamba. Ya, ayat berikutnya, lihat saudara. Ayat berikutnya dikatakan Efesus 6 ayat 5 dan 6 berkata begini. Efesus 6 ayat 5 dan 6 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Diteguhkan lagi saudara, dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Diulang lagi, sama seperti taat kepada Kristus. Sama seperti taat kepada Kristus. Artinya begini saudara, saudara di gereja boleh mengangkat tangan, Tuhan ku sembah kau. Tapi kalau di pekerjaan saudara meludahi Tuhanmu, saudara tipu-tipu sama Tuhanmu, apalah artinya hal itu? Makanya kurang berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan anak Tuhan, karena hanya di gereja saja angkat tangan. Tetapi sebetulnya saudara, yang paling penting adalah praktek gaya hidup saudara. Tinggal 24 jam di dalam Tuhan, yaitu takut akan gentar. Dikatakan sama seperti kamu taat kepada Kristus. Taatilah Tuhanmu sama engkau taat kepada Kristus. Ya, ayat 6 berkata, jangan hanya di hadapan mereka, diteguhkan lagi, hanya untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, dalam bekerja juga kita harus sungguh-sungguh taat. Artinya saudara, jangan hanya karena dilihat Tuhan aja saudara engkau rajin, tetapi dalam segala hal, untuk menunjukkan bahwa engkau anak Tuhan, terlihat engkau berbeda, engkau lebih rajin, lebih tekun, lebih setia, lebih taat. Untuk apa? Agar nama Tuhan dimuliakan ketika Tuhanmu melihat engkau bekerja, saudara. Amin. Inilah tinggal di dalam Tuhan selama 24 jam. Memandang diri kita seperti hamba. Kita harus tinggal seperti hamba. Hamba itu kalau di zaman dulu saudara, hamba itu milik tuannya. Dia tidak punya kehendak. Yang jadi kehendak adalah tuannya. Sama seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita lagi ketika kita bekerja, bukan kehendak kita lagi ketika kita menjadi suami, bukan kehendak kita lagi ketika kita menjadi istri, tapi kehendak Tuhanlah yang menjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Itu makanya rumah tangga akan semakin mesra, ya, anak akan semakin hormat sama orang tuanya. Kenapa? Karena hidup sebagai hamba, artinya semua perintah Tuhan, semua kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Jadi bukan bicara lagi tentang kehendak kita, tetapi kehendak Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, ada sukacita ketika kita praktekkan firman Tuhan. Amin. Amin. Dalam keadaan apapun saya percaya saudara, lihat dimanapun berada saudara, Tuhan itu tidak pernah gagal berkata-kata. Lihat Yosua adalah seorang hamba, biasa saja. Tetapi ketika mau mulai pertama dia menyeberang sungai Yordan, Tuhan bukakan itu sungai itu sehingga dia terbelah. Sehingga dia bisa jalan, saudara, dengan benar, dengan baik. Dan akhirnya dipermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan itu hal yang mudah. Yang paling penting, yang paling sulit adalah bagaimana kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau saudara memiliki pandangan seperti hamba, Tuhanmu adalah Yesus Kristus, kau adalah milik Kristus, maka berbahagialah engkau. Amin. Amin. Ayat berikutnya lihat saudara di dalam Roma 1 ayat 1 berkata begini. Ini pandangan Paulus terhadap dirinya, saudara. Pandangan Rasul Paulus terhadap dirinya. Lihat, Rasul aja punya pandangan seperti ini. Dikatakan begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kata-kata pertama dikatakan dari Paulus, hamba Kristus. Itu makanya Paulus sangat berhasil menjadi rasul. Dia sangat berhasil dalam mempraktekkan firman Tuhan dan menyelesaikan hidupnya. Karena Paulus berkata, bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini Paulus punya pandangan hamba Kristus. Itu makanya orang sulit tinggal di dalam kerajaan Allah, karena dia berpikir setara dengan Yesus, setara dengan Tuhan. Itu makanya kehendak dia yang menjadi, tidak pernah menjadi kehendak Tuhan.
Tapi kalau saudara punya pandangan seperti hamba, makanya kehendak Tuhannya, kehendak Kristus, kehendak Yesus, kehendak Bapa kita yang kita kenal di dalam nama Yesus menjadi apa? Apa yang harus kita kerjakan, lakukan setiap hari selama 24 jam. Amin. Saudara, kalau di dalam Kristus sudah ada kasih, maka kita akan lakukan kasih. Karena apa? Kita adalah hamba. Kita tidak setara dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengajar, memimpin kita. Tuhanlah yang menguduskan kita. Tuhanlah yang mengasihi kita. Ingat, darah Kristus telah tercurah 2000 tahun yang lalu. Jangan sia-siakan pengorbanannya, saudara. Sampai maaf kata, kalau saudara lihat Natal, sebetulnya menurut saya Natal, saudara, kalau saudara perhatiin, Yesus lahir di kandang domba. Bayangkan, dia Tuhan, dia manusia, tapi dia rela lahir di kandang domba yang bau itu. Kenapa? Hanya demi untuk menebus saudara dan saya. Itu makanya jangan sia-siakan kasih Kristus. Men, kalau ada suami yang sekarang berpikir ingin pisah dengan istri, bertobat. Kalau istri berpikir ingin pisah dengan suami, bertobat. Kalau saat ini ada anak yang mau tinggalkan rumah, tidak mau dengar bapak ibunya, bertobatlah. Karena dikatakan apa, saudara? Kita harus punya pikiran seperti hamba. Ketika pikiran kita seperti hamba, kita tidak punya pikiran untuk memisahkan diri kita dari pasangan kita. Kita tidak akan tidak menghormati orang tua kita. Kita pasti menghormati orang tua. Karena apa? Kristus yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bukan masalah terlalu besar dalam kehidupan kita, tetapi pikiran kita yang terlalu sulit menerima kerajaan Allah. Ketika pikiran kita dibuka, ketika firman Tuhan diterima dengan rasa haus dan lapar, maka saudara akan mengalami yang namanya janji-janji Tuhan selama engkau hidup di dalam dunia ini. Jadi pandangan yang harus kita miliki adalah apa, saudara? Milikilah hati hamba, maka Kristus akan menjadi Tuhanmu. Milikilah menjadi hamba Kristus, maka saudara akan menjadi apa? Menjadi hamba-hamba Kristus. Amin. Amin. Nah, hal yang selanjutnya, saudara, hal yang berikutnya, lihat Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4 berkata begini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, dan bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, ayat berikutnya di dalam Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya mau ulang dari terakhir. Ibadah sejati itu bukan hanya datang ke gereja, saudara, datang hari Minggu saja, tidak. Tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita memberikan persembahan itu siapa? Tubuh kita. Ya, sebagai persembahan yang hidup, tubuh kita. Kita itu dilihat orang, kita itu dilihat dunia. Kalau kita berpikir seperti Kristus berpikir, kita menjadi hamba Kristus, kita memiliki rasa haus akan kebenaran firman Tuhan, orang akan melihat dikuatkan, dimenangkan, dan menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Ini yang penting. Persembahkan apa? Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu makanya ketika kita tinggal di dalam Kristus selama 24 jam, ada banyak perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan anak-anak kita, di dalam hubungan bisnis kita. Karena kita melakukannya dengan sungguh-sungguh taat seperti kita taat kepada Kristus. Amin. Nah, yang berikutnya, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi yang terakhir dikatakan kita harus memberikan korban selain tubuh kita. Tentunya tubuh kita aja dipersembahkan kepada Tuhan, apalagi ya korban, persembahan. Kalau hari Minggu di gereja ya kolekta, ya ada perpuluhan, ada pengucapan syukur. Untuk apa? Sebetulnya firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Untuk menaruh hati kita di dalam kerajaan Allah, kita perlu persembahkan harta kita. Ketika persembahkan harta kita, artinya kita mempersembahkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Amin. Inilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara bisa tinggal
24 jam di dalam kerajaan sorga. Tinggal di dalam kerajaan sorga, tinggal di dalam kerajaan Allah. Kehidupan saudara akan mengalami perubahan dan pertumbuhan. Cara hidup saudara, cara berbisnis saudara, cara berpikir saudara. Kalau saudara menjadi hamba, paling gampang dibentuk sama Kristus. Itu makanya tidak akan ada khawatir lagi. Kenapa? Karena Yesus yang menjanjikannya, dibilang pandang burung-burung di udara. Burung aja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Ini terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Kami adalah orang yang sebetulnya saudara, dalam hitungan saudara, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdiri sama sekali. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan suruh begini Tuhan, kita ikutin saja. Memang ada masa di mana kita sulit, di mana ada masa kita pas-pasan hidup, pas untuk makan, pas untuk sekolah anak, pas untuk jajan anak. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga. Tuhan tetap peliharakan kami. Anak kami ada yang sekolah di Jerman. Jujur saudara, secara dunia, secara pribadi, saya tidak punya apa-apa untuk menyekolahkan anak saya. Tetapi Tuhan memberkati, memberikan beasiswa. Bahkan di sana dia diberikan gaji, disekolahkan, dan puji nama Tuhan. Mulai mengalami percepatan. Karena apa? Apa yang Tuhan suruh saya praktekkan, saya lakukan. Saya haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu percaya pada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, yang terbaik buat kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami tekanan, mengalami kesusahan, kesulitan, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan lakukan ini secara 24 jam. Mulai haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara mulai perbaiki pikiran saudara, diri saudara. Mulailah berpikir engkau adalah hamba, bukan setara dengan Yesus. Saya enak-enaknya kalau hari Minggu saudara tidak mau berdoa. Saudara ingat, engkau adalah hamba Kristus. Kalau pandangan saudara menjadi hamba, engkau adalah milik Kristus. Artinya hanya kehendak Tuhanmu, yaitu kehendak Yesus, yang jadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, kalau engkau harus memiliki hati 24 jam, persembahkan hartamu. Kau mempersembahkan hartamu, artinya hatimu ada di dalam kerajaan sorga. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya kasih tahu saudara, saya buktinya saudara, sampai saat ini masih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kalau hitung-hitungan dokter, saya sebetulnya sudah lewat dari kemarin. Tapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Amin. Amin saudara. Nah hari ini, mari kita berdoa sama Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mari ketika saya mau doakan saudara, ingat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat manusia mustahil, tapi buat Tuhan semudah membolehkan tangan. Amin. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari itu. Kau begitu baik buat kami, dan firman Allah telah diberitakan. Kau bersyukur Tuhan, pada jemaat yang terkasih. Kalau engkau memang percaya kepada Tuhan, kau akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Seharusnya kalau engkau tinggal di dalam Kristus selama 24 jam, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Yang pertama adalah engkau harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Engkau harus memiliki rasa haus, karena tanpa haus dan lapar, maka tanahmu, hatimu akan punya duri, akan punya semak,
akan ada batu, bahkan menjadi keras hatimu. Engkau harus punya rasa lapar dan haus. Aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hamba-Mu layani. Aku berdoa dalam nama Yesus, bahkan semuanya menyaksikan. Aku berdoa buat tanah hati mereka. Dalam nama Yesus, mari Tuhan suburkan tanah hati mereka, agar mereka menyambut firman Tuhan, agar mereka mengerti firman Tuhan, bahwa engkau harus memiliki rasa haus dan lapar kebenaran akan firman setiap hari, dan engkau harus punya pandangan seperti hamba, dan engkau harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, untuk agar engkau tinggal selama 24 jam di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Aku berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga jemaat yang kami layani Tuhan, keluarga Johan Tuhan, dan anak-anak Engkau berkati dalam nama Yesus. Keluarga Andri, Desi Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan keluarga Exal, Oto Karmoyan, Ibu Ama juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Aku berdoa buat brother kami juga Tuhan, Kiki, Engkau berkati Tuhan pekerjaan usahanya. Biarlah dia punya haus, lapar. Dia berpandangan sebagai hamba Tuhan. Dia berpikir bahwa dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, agar di mana hartamu di situ hatimu. Dan semua yang menyaksikan, aku berdoa dalam nama Yesus, kalau engkau memiliki rasa haus dan lapar, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah dalam seumur kehidupanmu, sehingga engkau melihat hari-hari yang baik yang Tuhan janjikan. Dan akhirnya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya milik Tuhan. Berdoa buat anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa, berkati Tuhan. Begitu juga anak kami Clement yang di Jerman, Engkau berkati dalam nama Yesus. Dalam ujian percepatan Engkau berkati, sehingga dapat dia menyelesaikan di tahun ini juga Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia, berkati dalam kuliahnya dalam nama Yesus. Istri kami juga Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaan usahanya. Sertai dia, jagai dia perjalanan Tuhan kemanapun dia berada, sehingga Tuhan dia bisa memberkati pelayanan kami di tempat ini. Dan akhirnya akan dilihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Engkau Allah yang berjanji tidak pernah tidak menepati, Engkau pasti menepatinya. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, pemimpin kami, presiden kami Engkau berkati, sehingga dia memimpin dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berdoa juga pemerintahan setempat dan tetangga kami Engkau berkati semuanya. Bahkan hamba-Mu pribadi yang banyak kekurangan kelemahan Engkau berkati Tuhan, sehingga hari-hari hamba-Mu terus bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuliakan nama Tuhan, lawat setiap jemaat Tuhan, dan rencana kami ke depan untuk Tuhan memulai ibadah di bulan Oktober. Terima kasih Tuhan. Karena akhirnya segala pujian hormat kami serahkan kepada-Mu dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan telah mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Di bulan Oktober saudara, jangan lupa kita akan memulai ibadah onsite saudara. Saya berharap saudara jaga kesehatan semua, sehingga ketika kita bertemu tidak ada penularan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.